Raka adalah seorang pria berusia 30 tahun yang hidup dalam kesederhanaan sejak kecil. Sejak remaja, ia terbiasa bekerja serabutan demi membantu ibunya, hingga akhirnya ia memilih profesi sebagai kuli bangunan. Tubuhnya ditempa panas matahari dan kerasnya pekerjaan, tetapi hatinya tetap lembut. Ia tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab, jujur, dan setia. Meski pendidikannya tidak tinggi, ia memiliki kemampuan bekerja yang tekun dan pemikiran yang selalu berusaha positif. Raka percaya bahwa hidup yang keras bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Sedangkan Naya, wanita muda berusia 24 tahun, adalah seseorang yang dulu Raka cintai setulus hati. Ia tumbuh dengan kehidupan yang lebih baik daripada Raka, namun tetap sederhana. Ketika Raka melamarnya, ia menerima dengan senyuman yang pada waktu itu terlihat tulus. Raka melihatnya sebagai cahaya yang membuat hari-harinya lebih ringan. Ia percaya bahwa bersama Naya, kesederhanaan bisa berubah menjadi kebahagiaan. Naya pun dulu melihat Raka sebagai pria yang mampu memberikan rasa aman, meski hidup mereka tidak berlebihan. Akan tetapi setelah menikah, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Hidup miskin menekan kesabaran Naya sedikit demi sedikit. Raka bekerja keras sebagai kuli bangunan, bangun pagi ketika orang lain masih tertidur, pulang malam ketika lampu-lampu kota mulai menyala. Ia membawa pulang tubuh penuh debu, keringat, dan kelelahan, namun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ia menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu hari bisa membelikan rumah yang lebih layak untuk Naya. Namun di balik semua usahanya, jarak di antara mereka perlahan muncul. Naya mulai merasa hidupnya stagnan. Ia melihat temannya hidup berkecukupan, sementara dirinya masih tinggal di rumah kontrakan sempit. Ia mulai menyalahkan keadaan dan merasa tidak lagi mampu menahan kenyataan pahit bahwa pernikahannya tidak pernah berkembang. Hatinya menjadi rapuh kepada godaan dunia yang lebih nyaman. Dalam masa-masa itulah, hadir seorang pria lain, seorang polisi berusia 57 tahun, yang telah lama mendekati Naya dengan kemewahan yang tidak pernah bisa Raka berikan. Pria itu memiliki jabatan, uang, dan cara bicara yang membuat Naya merasa dirinya berharga kembali. Ketika Naya mulai membandingkan kehidupannya bersama Raka dengan janji kemewahan dari polisi tua itu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia merasa layak mendapatkan hidup yang lebih baik, tanpa melihat betapa kerasnya Raka berjuang untuknya. Pada suatu titik, keinginan Naya untuk pergi menjadi lebih kuat daripada keinginannya bertahan. Dan hari itu pun tiba ketika ia meninggalkan Raka, bukan dengan air mata, tetapi dengan langkah mantap menuju kehidupan yang menurutnya lebih indah. Kepergian itu menghancurkan Raka, namun ia tidak memiliki kekuatan untuk memaksa. Ia hanya melihat wanita yang ia cintai berjalan menjauh dari hidupnya. Setelah perceraian itu, Raka menjalani hari-hari paling berat dalam hidupnya. Ia tetap bekerja sebagai kuli bangunan, meski kini tanpa orang yang dulu ia perjuangkan. Pagi hari terasa lebih dingin, malam hari lebih sunyi. Ia pulang ke kontrakan yang dulu terasa hangat, namun kini penuh kenangan yang menusuk hati. Ia mencoba tegar, tetapi luka itu masih segar. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan bekerja lebih keras, seolah ingin menghapus kesedihan dengan keringat. Pada suatu sore yang melelahkan, ketika tubuhnya dipenuhi debu semen dan pakaian lusuhnya menempel karena keringat, takdir mempertemukannya dengan dua orang yang paling ingin ia lupakan. Di sudut jalan utama kota, ia melihat Naya berjalan bergandengan tangan dengan polisi tua yang pernah menjadi selingkuhannya. Mereka berdua mengenakan pakaian rapi dan mahal. Wajah mereka terlihat begitu puas menjalani kehidupan yang kini penuh kemewahan. Naya tampak berbeda, lebih mewah, lebih bersinar, namun juga lebih sombong. Ia melihat Raka dengan tatapan yang tidak lagi mengenali cinta masa lalu. Justru tatapan itu penuh rasa merendahkan. Polisi tua itu memandang Raka dengan senyum yang mengandung penghinaan, seolah keberadaannya hanyalah debu yang tidak layak diperhatikan. Tanpa perlu kata-kata, sikap mereka sudah menunjukkan segalanya. Tatapan sinis, gerak tubuh meremehkan. Cara mereka melihatnya, seolah Raka hanyalah kegagalan yang pernah mengikat hidup Naya. Mereka memandangnya seperti seseorang yang tersesat. Di dunia yang sudah tidak pantas ia tempati, Raka berdiri diam, tubuhnya kaku, karena rasa sakit yang kembali menghantam dadanya. Semua perjuangan yang ia lakukan dulu terasa sia-sia di bawah tatapan itu. Ia merasakan dirinya jatuh lebih dalam daripada sebelumnya. Keringat di tubuhnya tiba-tiba terasa seperti simbol dari rendahnya hidupnya. Pakaian lusuhnya seperti tanda bahwa ia pernah gagal membuat hidup seseorang bahagia. Penghinaan tanpa kata itu menjadi pukulan telak. Saat mereka berlalu sambil tersenyum puas, Raka menyadari bahwa hidupnya tidak boleh berhenti di titik itu. Keperihan tersebut menembus kulit, merobek harga diri, namun juga menimbulkan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah tekad yang menyala dalam diam. Pertemuan itu tidak hanya menghancurkannya,
tetapi juga menjadi awal perubahan besar. Kesedihan berubah menjadi dorongan, dan rasa malu berubah menjadi kekuatan yang ia tidak tahu sebelumnya ia miliki. Penghinaan yang baru saja dialaminya tidak hilang dari pikiran Raka selama berhari-hari. Setiap kali ia bangun pagi, ia mengingat tatapan merendahkan Naya. Setiap kali ia mengangkat semen, ia mengingat senyum sombong polisi tua itu. Setiap kali ia mencuci pakaian lusuhnya di malam hari, ia mengingat bagaimana mereka melihatnya, seperti seseorang yang tidak pantas dihargai. Rasa sakit itu bertumpuk, namun perlahan berubah menjadi alasan untuk melangkah. Raka memutuskan bahwa ia harus pergi dari kota itu. Ia harus menjauh dari tempat yang hanya membuat dirinya terus berada dalam lingkaran luka. Ia butuh awal baru, bahkan jika itu berarti meninggalkan satu-satunya hidup yang ia kenal sejak kecil, dengan tabungan yang tidak seberapa. Ia merantau ke kota besar, yang jaraknya berhari-hari perjalanan. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian seperlunya, dan semangat yang masih rapuh, namun mulai mengeras. Seiring tekadnya menguat, kota baru itu jauh lebih besar, lebih keras, dan lebih tidak mengenalnya. Namun Raka tidak lagi takut. Ia sudah melewati rasa sakit terbesar yang bisa dialami seorang pria yang dicintai dan dikhianati di Tempot Baru Ea. Melakukan pekerjaan apapun yang bisa memberinya penghasilan. Ia menjadi buruh angkut di pasar, sopir truk jarak dekat, penjaga gudang malam hari, hingga buruh kasar di proyek yang lebih besar. Ia bekerja tanpa mengeluh, memaksakan tubuhnya hingga batas. Setiap rasa lelah menjadi pengingat bahwa ia sedang membangun kembali hidup yang pernah runtuh. Meski keras, perantauan itu memperkenalkan Raka kepada orang-orang yang memperhatikan ketekunannya. Ada mandor yang melihat bagaimana ia tidak pernah absen dan tidak pernah mengeluh. Ada pemilik gudang yang terkesan dengan kejujurannya. Ada rekan kerja yang menghargai sikapnya yang selalu membantu. Perlahan kesempatan kecil muncul, membuka jalan menuju kesempatan yang lebih besar. Di setiap malam yang sulit, Raka mengingat penghinaan yang pernah ia terima. Namun bukan untuk disesali, melainkan untuk memastikan dirinya tidak berhenti. Ia belajar, ia mengamati, ia mencatat hal-hal baru. Ia bertekad bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak ditakdirkan untuk kalah. Waktu bergulir tanpa terasa. Hari-hari Raka dipenuhi kerja keras yang seolah tidak pernah ada ujungnya. Namun di balik rutinitas melelahkan itu, setiap langkah kecil yang ia ambil mulai membuka pintu yang lebih besar. Ketekunan yang ia tanamkan sejak awal merantau perlahan menarik perhatian pihak yang selama ini mengamatinya. Suatu hari seorang mandor proyek besar menyadari bahwa Raka selalu menjadi orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang. Mandor itu melihat bagaimana Raka tidak hanya bekerja mengangkat material atau mencampur semen, tetapi juga memperhatikan detail konstruksi yang rumit. Setiap gerakan tangannya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar tenaga kasar, melainkan seseorang yang bekerja dengan pikiran dan hati. Mandor itu lalu memberinya tanggung jawab kecil mengawasi beberapa pekerja baru. Tanggung jawab itu mungkin terlihat sederhana, namun bagi Raka itu adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Ia menjalankan tugas itu dengan penuh kesungguhan. Ketika pekerja lain bekerja asal, Raka memastikan mereka melakukannya dengan benar. Ketika ada bahan bangunan yang salah tempat, ia menatanya kembali walau bukan tugasnya. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, ia duduk sendirian di kamar kos kecilnya sambil mempelajari buku-buku konstruksi bekas yang ia beli dari pedagang loak. Ia membaca tentang material, teknik bangunan, sampai struktur dasar gedung. Meskipun banyak yang tidak ia mengerti, ia tidak pernah berhenti mempelajarinya. Dengan membaca dan mengamati, ia mulai memahami pola yang selama ini tidak disadarinya. Pada suatu proyek, keseriusan Raka dalam bekerja membuat seorang kontraktor memperhatikannya. Kontraktor itu kagum dengan caranya menyelesaikan tugas, yang meski sederhana, selalu rapi dan tepat. Tanpa banyak pertimbangan, kontraktor itu menawarkan Raka pekerjaan sebagai asisten lapangan. Posisi yang lebih baik dan lebih stabil. Walaupun tidak percaya diri, Raka menerima kesempatan itu. Ia menyadari bahwa hidup hanya bisa berubah jika ia berani melangkah. Dengan tugas baru itu, ia menjalani hidup yang sama beratnya. Namun kali ini, ia merasa ada arah yang jelas. Setiap hari ia mempelajari hal baru dan mencatatnya. Seolah dirinya sedang memetakan masa depan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Perubahan kecil itu menjadi pondasi untuk perubahan besar yang datang kemudian. Raka tidak lagi hanya seorang kuli bangunan, tetapi seseorang yang mulai membangun arah hidupnya sendiri. Waktu berlalu lebih cepat dari yang Raka sadari. 1 tahun di kota besar itu terasa lebih padat dibanding seluruh hidupnya dulu. Dari asisten lapangan, posisinya naik menjadi pengawas proyek kecil. Dari pekerjaan itu, ia beralih ke perusahaan konstruksi yang lebih besar setelah namanya direkomendasikan oleh kontraktor yang mengenal ketulusannya. Hari-hari Raka semakin berat. Ia bangun sebelum matahari muncul dan baru pulang ketika malam hampir habis. Tugas administratif, pengecekan bahan,
laporan harian, hingga pengawasan tenaga kerja menjadi bagian dari rutinitasnya. Tubuhnya semakin terbiasa dengan rasa lelah yang menusuk, namun hatinya tidak pernah sekuat itu sebelumnya. Setiap malam ketika kesunyian membungkus kamar kosnya, Raka memikirkan masa lalunya. Ia tidak melakukannya untuk meratap, melainkan sebagai pengingat bahwa dirinya tidak boleh kembali pada kehidupan yang pernah membuatnya diremehkan. Kenangan tentang penghinaan Naya dan polisi tua itu menjadi api yang terus menyala dalam dirinya. Api itu tidak membakar, tetapi menghangatkan langkah-langkahnya yang semakin tegap. Tahun kedua dan ketiga, Raka mulai dipercaya memimpin proyek-proyek skala menengah. Ia bekerja dengan ketelitian yang membuat para atasan terkesan. Setiap bangunan yang ia awasi berdiri kokoh, menjadi bukti bahwa dirinya berkembang bukan karena keberuntungan, melainkan karena kegigihan yang tidak pernah pudar. Di tengah perjalanan itu, ia mulai membangun hubungan baik dengan beberapa pengusaha material, arsitek, dan kontraktor besar. Mereka melihat Raka sebagai sosok yang bukan hanya bekerja keras, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Sebagian dari mereka bahkan menawarkan kerjasama kecil-kecilan, membuka peluang bagi Raka untuk belajar tentang bisnis konstruksi. 4 tahun berlalu, Raka kini bukan lagi pekerja yang hanya menerima perintah. Ia telah bertransformasi menjadi sosok yang paham teknis, manajemen, dan strategi. Ia mengumpulkan uang dari pekerjaan tambahan, proyek sampingan, dan tabungan yang ia jaga ketat. Pada tahun kelima, hasil dari perjalanan panjang itu akhirnya terlihat. Dengan modal yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ditambah kepercayaan dari beberapa rekan bisnis, Raka mendirikan perusahaan konstruksinya sendiri. Perusahaan itu kecil pada awalnya, hanya terdiri dari beberapa pegawai yang ia rekrut dari rekan kerja lama yang ia percaya. Namun tekad Raka sama besar seperti 5 tahun sebelumnya, bahkan lebih kuat. Perusahaan Raka tumbuh cepat, melampaui perkiraan banyak orang. Sebuah awal baru yang dulu tampak mustahil kini menjadi kenyataan yang ia genggam dengan tangannya sendiri. Tahun kelima sejak kepergiannya menjadi titik balik terbesar dalam hidup Raka. Perusahaannya, yang awalnya sederhana, berkembang dengan sangat cepat berkat dedikasi, ketelitian, dan hubungan baik yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia mendapat proyek-proyek besar karena reputasinya sebagai sosok yang jujur dan bekerja dengan hasil terbaik. Raka kini berusia 35 tahun. Penampilannya berubah total. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh yang dipenuhi debu. Tubuhnya kini terlihat lebih tegap, rapi, dan berwibawa. Rambutnya tertata, wajahnya bersih, dan cara berjalannya menunjukkan keyakinan diri yang tumbuh dari perjuangan panjang, bukan dari kesombongan. Kantor besar perusahaannya dipenuhi para karyawan yang menghormatinya, dan namanya dikenal di dunia konstruksi sebagai salah satu pengusaha muda paling berpengaruh. Meski sudah sukses, Raka tidak pernah melupakan asalnya. Ia tetap rendah hati dan memperlakukan semua pekerja dengan hormat. Ia paham bagaimana beratnya menjadi orang kecil, sehingga ia membangun perusahaan yang menghargai kerja keras setiap individunya. Banyak pekerja memandangnya sebagai inspirasi, seseorang yang membuktikan bahwa hidup keras bukan akhir dari segalanya. Ia sering berdiri di ruang kantornya, sambil memandangi kota yang kini berada di bawah tanggung jawab proyek-proyeknya. Setiap gedung yang menjulang menjadi pengingat perjalanan panjangnya dari seorang kuli bangunan hingga seorang direktur. Perjalanan itu tidak pernah mudah. Namun ia telah melewatinya dengan keteguhan yang hanya dimiliki orang-orang yang pernah jatuh ke titik terendah di balik semua. Keberhasilannya, Raka tahu bahwa dunia tidak selalu berhenti memberi ujian. Ia merasa bahwa suatu hari, masa lalu akan kembali mengetuk pintu hidupnya, namun ia tidak lagi takut menghadapi apapun. Ia bukan lagi pria yang pernah dihina di tengah jalan. Bukan lagi sosok yang berdiri dengan pakaian lusuh dan tubuh dipenuhi debu. Ia kini adalah pria yang sudah terlahir kembali oleh luka, ditempa oleh kerja keras, dan dibesarkan oleh kesungguhan hati. Setelah 5 tahun perjuangan tanpa henti, perusahaan konstruksi milik Raka akhirnya menjadi salah satu perusahaan yang diperhitungkan. Namanya muncul dalam daftar penyedia jasa konstruksi berprestasi, dan reputasinya sebagai direktur muda yang tegas, namun adil, tersebar luas. Perusahaan-perusahaan besar mulai menghubunginya, menawarkan kerjasama yang menguntungkan. Namun momentum terbesar datang ketika pemerintah setempat mengadakan tender proyek infrastruktur besar yang nilainya mencapai angka yang selama ini hanya bisa Raka bayangkan. Pemerintah membuka tender untuk pembangunan gedung pelayanan publik baru, sebuah proyek yang menjadi pusat perhatian banyak perusahaan. Lokasinya berada di kota yang pernah menjadi saksi masa kelam kehidupan Raka ketika proposal perusahaannya diterima dan dinyatakan sebagai salah satu kandidat terkuat. Raka merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga, perasaan bahwa masa lalu sedang menunggu untuk ditemui kembali. Meski sempat bimbang, ia menyadari bahwa kesempatan seperti ini terlalu besar untuk dilewatkan. Ia memutuskan kembali ke kota itu sebagai seorang pemimpin.
bukan sebagai pria miskin yang dulu berjalan dengan tubuh penuh debu. Perjalanannya ke kota itu bukan hanya perjalanan bisnis, tetapi juga perjalanan batin menghadapi sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Saat mobil mewahnya memasuki kota yang pernah menjadi tempat dirinya hancur, perasaan yang bercampur aduk merayap di dadanya. Ia melihat jalan-jalan yang dulu sering ia lewati, bangunan-bangunan yang dulu ia tatap dengan penuh harapan, dan tempat-tempat yang menyimpan kenangan pahit. Namun kali ini, semuanya terasa berbeda. Ia melihatnya dari balik jendela kendaraan yang menggambarkan perubahan hidupnya. Di dalam hatinya, Raka menyadari bahwa kota ini bukan lagi tempat yang menakutkan baginya. Ia tidak datang untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ia datang karena ini adalah tugasnya sebagai pemimpin perusahaan besar. Namun ia merasakan bahwa pertemuan dengan masa lalu sudah semakin dekat. Sesuatu yang dulu pernah mengiris hatinya, kini tidak lagi bisa melukainya dengan cara yang sama. Hari pertama Raka kembali ke kota itu dipenuhi berbagai agenda penting. Ia harus bertemu pejabat setempat, memeriksa lokasi pembangunan, dan memastikan timnya bekerja sesuai standar yang ia bangun selama bertahun-tahun. Namun setiap langkahnya di kota tersebut, seperti membawa kembali potongan-potongan memori lama yang selama ini ia tinggalkan jauh di belakang. Ia melewati jalan yang dulu menjadi tempat ia bertemu Naya dan polisi tua itu. Kenangan itu datang seperti bayangan yang tidak bisa ditolak. Ia mengingat bagaimana tubuhnya pada saat itu dipenuhi debu dari pekerjaan berat. Sementara kedua orang itu menatapnya seolah ia tidak lebih dari kesalahan yang pernah dibuat Naya. Meski waktu telah lama berlalu, perasaan perih itu masih tersisa, namun tidak lagi melumpuhkan. Kini hanya menjadi pengingat betapa jauh ia telah melangkah. Perjalanan menuju kantor pemerintah membuat Raka semakin menyadari perubahan dirinya. Dulu ia berjalan kaki dengan lutut lelah dan langkah berat. Sekarang ia duduk di dalam mobil yang dikendarai sopir, mengenakan jas rapi yang menunjukkan pencapaian hidupnya. Perubahan itu begitu besar, hingga membuat dirinya sendiri hampir tidak percaya bahwa ia pernah hidup sebagai kuli bangunan yang setiap hari berkutat dengan debu dan keringat. Namun di balik semua itu, ia tetap menjaga hatinya agar tidak terjebak dalam kesombongan. Ia tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang pernah meremehkannya. Ia ingin tetap menjadi Raka yang memilih bekerja keras dan menghormati semua orang tanpa memandang status. Ketika ia mengunjungi lokasi calon proyek, ia bertemu dengan para petugas pengawas lapangan. Mereka menghormatinya, menyambutnya dengan sikap penuh penghargaan. Di antara mereka, ada beberapa petugas dari kepolisian yang ditugaskan menjaga lokasi proyek. Raka tidak terlalu memperhatikan, namun ia merasakan bahwa sesuatu sedang mendekat. Sebuah pertemuan yang tidak bisa ia hindari. Dalam hatinya ia tahu bahwa masa lalu tidak akan tinggal diam. Lagu lama yang pernah menyayat hidupnya perlahan merambat mendekat. Meski ia tidak tahu kapan tepatnya, melodi itu akan kembali terdengar. Hari kedua pengerjaan proyek pemeriksaan lokasi membuat Raka harus turun langsung menemui beberapa pihak pemerintah dan keamanan yang terlibat. Agenda berjalan lancar, namun segalanya berubah ketika sebuah rombongan kecil datang menuju area proyek. Dari kejauhan, salah satu petugas lapangan memberitahu bahwa salah satu pejabat undangan meminta pengawalan tambahan dari kepolisian. Saat Raka berbalik untuk menyambut, pandangannya tertumbuk pada dua sosok yang tidak pernah ia lupakan. Polisi tua berusia 57 tahun itu berjalan dengan langkah berat, namun penuh wibawa, mengenakan seragam lengkap yang menunjukkan pangkatnya. Di sampingnya, Naya berjalan dengan penampilan yang benar-benar berbeda dari dulu. Ia tampil lebih dewasa, namun ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Raka berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun ketika keduanya semakin dekat. Waktu seolah berhenti. Masa lalu yang selama 5 tahun ia tinggalkan, kini hadir kembali dalam bentuk yang nyata, bukan lagi sekadar luka dalam ingatan. Namun kali ini posisinya berbeda. Ia tidak lagi berdiri dengan pakaian lusuh dan tubuh penuh debu. Ia berdiri sebagai direktur sekaligus pemilik perusahaan konstruksi besar, seorang pria yang dihormati banyak pihak. Ketika jarak semakin dekat, Naya tampak terkejut melihat sosok Raka. Tidak ada senyum sinis seperti 5 tahun lalu. Tidak ada tatapan meremehkan. Yang terlihat justru keterkejutan yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Polisi tua itu pun terdiam sejenak, seolah tidak percaya melihat pria yang dulu mereka hina telah berubah menjadi sosok yang begitu berwibawa. Namun Raka tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia tetap tenang, berdiri sebagai seseorang yang hadir, bukan untuk mencari pengakuan atau balasan. Ia tidak datang untuk menunjukkan bahwa dirinya menang, melainkan untuk menjalankan tugasnya. Sikap tenangnya itu justru membuat suasana berubah menjadi penuh tekanan bagi mereka yang pernah meremehkannya.
Pertemuan itu berlangsung hanya dalam hitungan detik, namun meninggalkan getaran yang terasa jauh lebih lama. Raka berdiri tegak, tidak menampilkan ekspresi apapun selain ketenangan yang lahir dari seseorang yang telah melewati badai hidup yang berat. Ia menatap lurus ke depan, bukan ke masa lalunya, melainkan ke jalan yang sedang ia tapaki sebagai seorang pemimpin. Naya yang kini berdiri tidak jauh darinya, merasa dadanya mengeras oleh kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. 5 tahun lalu, ia meninggalkan seorang kuli bangunan yang hidup dalam kekurangan. Seorang pria yang ia anggap tidak akan pernah berkembang. Kini sosok itu hadir kembali dengan cahaya yang tidak dapat ia abaikan. Tatapannya yang dulu penuh luka telah berubah menjadi tatapan seseorang yang memahami dunia lebih dalam. Seseorang yang telah disusun oleh kerja keras dan tekad yang tidak bisa dihancurkan oleh penghinaan apa pun. Polisi tua itu pun merasakan hal yang sama. Keberadaannya yang dulu membuatnya merasa di puncak, kini tidak lagi membawa bobot yang sama. Di hadapannya berdiri pria yang dulu pernah ia rendahkan, tetapi kini memiliki posisi dan pengaruh yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Dari seorang kuli bangunan, waktu telah mengumpulkan jejak langkah Raka menjadi sebuah bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari ketegasan hati, bukan dari pangkat atau kemewahan. Raka melangkah maju untuk memulai agenda proyek. Tidak ada satupun gerakan yang menunjukkan bahwa ia terpengaruh oleh kehadiran mereka. Ia memeriksa data, menunjuk lokasi-lokasi yang harus diperbaiki, dan memberikan arahan kepada timnya. Gerakannya rapi, teratur, dan penuh wibawa. Semua orang di sekitarnya menghormatinya, memperhatikan setiap langkahnya, seolah ia adalah pusat kekuatan di tempat itu. Sementara itu, Naya hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Hatinya dipenuhi oleh penyesalan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hidupnya, ia pernah memilih meninggalkan seseorang yang mencintainya tulus demi kenyamanan sesaat. Kini ia melihat hasil dari pilihannya berdiri tegak di hadapannya, hasil yang menamparnya tanpa suara. Ia melihat bagaimana seharusnya ia tidak menilai seseorang dari keadaan mereka pada satu waktu, karena waktu itu sendiri selalu berubah. Polisi tua itu pun menyadari bahwa kemenangan yang pernah ia rasakan dulu hanyalah kemenangan semu. Dalam diamnya Raka, ia menemukan pelajaran yang jauh lebih menyakitkan daripada semua kata-kata yang mungkin pernah ingin ia dengar. Diam itu adalah pengingat bahwa hidup tidak bisa ditebak, dan bahwa seseorang yang diremehkan hari ini bisa menjadi seseorang yang tidak terjangkau esok hari. Ketika agenda proyek selesai, Raka berjalan menuju mobilnya. Para karyawan menundukkan kepala hormat ketika ia lewat. Ia masuk ke dalam mobil dengan ketenangan yang masih sama seperti tadi. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu, Raka merasa lega. Bukan karena ia telah menunjukkan siapa dirinya, tetapi karena ia telah menyadari bahwa luka lama itu tidak lagi berkuasa atas dirinya. Ia telah berdamai dengan masa lalunya tanpa perlu mengatakan apapun, tanpa perlu membalas, tanpa perlu menunjukkan kemarahan atau dendam. Saat mobil itu melaju meninggalkan area proyek, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas, bebas dari bayang-bayang Naya, bebas dari hinaan yang pernah ia terima, bebas dari rasa sakit yang melekat begitu lama. Ia menyadari bahwa puncak kesuksesan bukanlah ketika seseorang melihatnya berubah, tetapi ketika hati dan pikirannya tidak lagi terikat oleh masa lalu. Ia ingin melangkah maju, membangun lebih banyak, membantu lebih banyak orang, dan menjadi seseorang yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam pemahaman tentang hidup. Hari itu menjadi penutup dari sebuah babak panjang. Sebuah babak yang dimulai dari penghinaan, dibangun oleh kerja keras, dan diakhiri oleh kemenangan dalam bentuk yang paling tenang dan paling anggun. Raka melanjutkan hidupnya sebagai pria yang telah sepenuhnya menang, bukan dengan suara keras, tetapi dengan langkah mantap yang tidak bisa dihentikan siapapun.